pada saat ini lagi ribut son horeg terus dihukumi haram. Kula kinten niku sakjane niku nek sing pantes niku MUI niku ngrasakno. Dadi sing gawe hukum son horeg haram niku kula niku pengen ngerti, kala-kala kon lungguh ning sampinge. Sing duwe fatwa lungguh ngono. Pas dari son horeg teko lah terus sing gawe hukum niku lungguh ning jejere son. Kemudian Gus Muafik mentandirkan dalam persoalan rokok. Jelas rokok itu sudah ada khilafiyah antara ulama. Dan ini merupakan satu penjelasan yang akan saya sampaikan. Saya tidak ingin menjelaskan lagi persoalan ini yang berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persoalan yang lagi viral, yaitu persoalan son horeg atau son horeg ya. Kemarin saya sudah menjelaskan bahwa persoalan ini merupakan sebuah keputusan yang mana keputusan itu terangkai dalam forum yang namanya Bahsul Masail yang berada di Pondok Pesantren Besuk. Ternyata ada satu tanggapan dari Gus Muafik. Pada saat ini lagi ribut son horeg terus dihukumi haram. Kula kinten niku sakjane niku nek sing pantes niku MUI niku ngrasakno. Dadi sing gawe hukum son horeg haram niku kula niku pengen ngerti, kala-kala kon lungguh ning sampinge. Sing duwe fatwa lungguh ngono. Pas dari son horeg teko lah terus sing gawe hukum niku lungguh ning jejere son. Niki ora apa-apa iku mung bleng-bleng ngoten niku tok. Mau sampean ngomong ya kula sek krungu. Dadi kula kadang apa-apa kok haram lho kula heran. Ono son bantal titik haram. Wong-wong niku ndek ukuran, agar kupinge ra kuat lak wis mlayu ngono. Dadi sakjane son horeg rasa dihukumi haram. Wong-wong ini kebanteran mesti lunga. Sing nyerak iki berarti pancen seneng lek ngono to nek kula. Soale kaya bocah cilik merconan. Nek sing kepengin krungu mercon ya ora mlayu kok. Tapi sing wadi kebanteran mercon ya mlayu. Dadi sing kaya ngoten niku kaya singa ngono. Sing wani ya nyerak, sing wedi ya mlayu. Dadi hukume gampang. Kaya rokok ngoten. Ya ora halal ya ora haram, tergantung kondisine. Nek ra ngerokok kok mumet ya wajib. Nek ngerokok kok malah mumet haram. Ngono mawon sak asline wong ora ono hukume. Nggih. Jadi opo-opo iki tambah ra oleh. Saya akan mengulas apa yang disampaikan Gus Muafik. Tapi sebelum saya mengulas, perlu diketahui bahwa ketika seseorang tidak sepakat, tidak ittifak dengan apa yang menjadi kesimpulan, hendaknya memberikan satu penjelasan sekiranya bisa mencerahkan. Maksudnya mencerahkan itu adalah sifatnya apa yang menjadi keputusan itu diteliti. Ditelitinya dalam persoalan referensi dan kemudian redaksi yang menjadi keputusan keharaman son horeg. Bukan malah memberikan narasi-narasi seakan-akan narasi tersebut ada ketidaksesuaian terkait dengan fatwa keharaman son horeg. Yang jelas dari berbagai kesimpulan yang disampaikan oleh Ki Haji Muhibul Aman Ali dan selaku Dewan Tashih dalam forum Bahsul Masail itu, dan itu bukan merupakan keputusan pribadi, akan tetapi keputusan bersama yang dihadiri pondok pesantren karena memang berangkatnya forum. Dan keputusan ini juga disepakati dan disetujui oleh MUI Jawa Timur. Dan juga tidak hanya MUI Jawa Timur,
PWNU Jatim atau NU Jatim Jawa Timur juga menjelaskan terkait dengan persoalan keharaman sonhorek. Kalau Gus Muafik ingin mengkritisi, kalau tidak sepakat, pastinya dia mempunyai dalil atau referensi sebagai payung hukum daripada sonhorek. Bukan sekedar mentambirkan persoalan sonhorek itu dengan anak kecil main mercon. Kemudian mempertimbangkan hukum haram dan tidaknya itu, kalau kebanteran, mengapa kok masih didengarkan? Andai kata sonhorek itu karena mengganggu orang, itu tidak akan kabur, tidak akan lari. Jadi pertimbangan hukumnya itu sudah tidak sesuai dengan keputusan yang disampaikan oleh Ki Haji Muhibul Aman terkait dengan persoalan keharaman sonhorek yang disepakati dalam forum Bahsul Masail. Kemudian Gus Muafik mentandirkan dalam persoalan rokok. Jelas rokok itu sudah ada khilafiyah antara ulama. Dan ini merupakan satu penjelasan yang akan saya sampaikan. Saya tidak ingin menjelaskan lagi persoalan ini yang berkaitan dengan figur, yaitu tokoh yang keilmuannya sangat begitu luar biasa, yaitu Kiai Haji Muhibul Aman Ali. Akan tetapi persoalan ini saya akan mengulas apa yang disampaikan NU Jatim dalam tulisan websitenya, ini terbit Selasa 1 Juli. Agar kita paham, karena apa yang jelas kalau saya amati, Gus Muafik ketika berkomentar seperti itu kurang tepat. Kurang tepatnya apa? Mestinya kalau ingin tidak sepakat atau ingin menjelaskan, ada pertimbangan-pertimbangan, pastinya harus juga menggunakan referensi dan kemudian alasan yang akurat. Jadi seperti itu. Kita simak bersama apa yang ditulis di NU Jatim. Sebagai daerah sonhorek seolah sudah menjadi tradisi wajib dalam setiap perayaan, apalagi saat karnaval bulan kemerdekaan Indonesia. Hampir setiap hari karnaval disertai sonhorek sebagai musik pengiringnya. Bahkan tak hanya sebagai pengiring saat karnaval, tapi juga digunakan sebagai pengiring acara-acara keagamaan seperti halnya peringatan Maulid. Meskipun sebagian orang yang pro dengan adanya sonhorek, tapi banyak juga pihak yang menolak. Lantas bagaimana pandangan Islam melihat fenomena ini? Perlu diketahui, istilah sonhorek merujuk pada sebuah rangkaian sound system beragam jenis yang ditetapkan di atas truk yang disetel dengan suara kencang dan menyebabkan kondisi sekitar bergetar atau disebut horek. Bahkan ada sampai menggetarkan bangunan seperti runtuhnya genteng atau kaca bangunan. Tidak hanya itu, karnaval yang melibatkan sonhorek biasanya diikuti oleh orang yang berjoget-joget, baik laki-laki maupun perempuan, dan terjadinya percampuran ikhtilat antara lawan jenis yang tidak dapat diindahkan. Melihat hal ini, Syekh Samsuddin menjelaskan keharaman memainkan dan mendengarkan alat-alat musik yang bisa mendorong pada kemaksiatan. Ini redaksinya. Wa yahrumu isti'malu alatin min sya'ari syarabah ila akhirih wastima'uha. Ini isti'mal alah min sya'ari syarabah, kemudian istima'. Jadi ada dua ikdam. Ikdamul fi'li, hukum isti'mal, dan juga istima'nya. Ini sama-sama haram. Li'anna al-ladzata al-hasilata minha tad'u ila fasadin kasyurbil khamri la siyama man qaruba ahduhu. Lah dari persoalan ini timbul sesuatu yang bersifat negatif seperti ya syurbul khamri. Ini redaksi yang disampaikan NU Jatim. Kemudian selanjutnya, sedangkan terkait acara yang dapat mengganggu ketenangan orang lain, dalam hal ini karnaval dengan iringan sonhorek, maka hukumnya haram dilakukan serta harus dicegah pelaksanaannya. Sebagaimana keterangan di bawah ini. Qala Musa bin Zaid, wa haitsu dayyaqa alla ibun bil qurrah wa ghairiha at-tariqa alal marah aw hasala 'alan nasi adan bi fi'lihim aw siyahihim yamna'uhum sukunahum binaumin wa nahwihi aw julusin nasi bi afniyatim lazima awliya'ahum wa sadatahum bal kullu man qadara
zajruhum, bal kullaman ya, zajruhum waman uhum wamanim tana'a uzziroh. Jadi ini ada satu ilhaqul masail binadhairiha. Jadi persoalan ini dikaitkan dengan persoalan ada iza, ada sesuatu yang tidak enak kepada orang lain disebabkan permainan Allah ibu Nabil Qurrah wa ghairiha. Ini sekedar tanbir saja, tapi ini efek yang terjadi kemudian dikontekstualkan dengan persoalan sonhorek. Jadi sonhorek itu memang sebuah rangkaian yang memang sudah menjadi tradisi atau yang dianggap mulazim ya. Yang dianggap mulazim akan timbulnya seperti ini, timbulnya seperti ini, timbulnya seperti ini. Bukan berarti ketika di dalam acara sholawat kemudian ya itu pembahasan lain. Misalnya, apalagi sonhorek, orang zikir saja baca Quran ketika mengganggu orang lain itu sudah beda hukumnya, Pak. Seperti itu. Saya ambil kesimpulan saja ya, bisa Anda baca sendiri. Bisa Anda baca sendiri, persoalan ikhtilat itu redaksinya lengkap di NU Jatim. Walhasil ya. Walhasil hukum penggunaan sonhorek sebagai iringan acara-acara seperti halnya karnaval adalah haram, baik mengganggu pihak lain atau tidak. Ya karena itu sebuah rangkaian. Semua ini dengan pertimbangan bahwa penggunaan sonhorek identik dengan syiar fusak ya, syurbul khomri. Kerusakan, kefasikan dapat menarik orang lain untuk berjoget yang diharamkan, percampuran laki-laki. Sudah jelas kok ini redaksinya lah. Ketika ingin mengkritik apa yang menjadi keharaman, ya harus kita tahu faktanya bagaimana, dan kemudian redaksinya apa. Kita harus diulas secara tuntas, bukan sekedar narasi saja. Karena apa? Karena ini keputusan ini bukan main-main, bukan keputusan pribadi, tapi keputusan yang melalui musyawarah, melalui bahsul masail, dan melalui kesepakatan-kesepakatan yang disampaikan oleh mubahithin, dan apalagi didukung oleh MUI Jatim, NU, kemudian ya apalagi Gus Muhib itu atau Kiai Haji Muhibul Aman Ali itu sudah menjelaskan bahwa dalam persoalan ini memang berangkatnya dari istilah atau mustalah dan kemudian mulazim. Jadi horek itu apa? Horek itu son yang seperti ini, kemudian ada ininya. Ketika son itu tidak ada ininya, ya itu beda pembahasan, Pak. Kan seperti itu. Jadi dalam menyikapi itu harus tahu faktanya, seperti itu. Tidak hanya sekedar kita tahu haramnya karena mempunyai persepsi digabungkan dengan persoalan mercon, kemudian sekalipun banter orang kok tidak kabur, ya tidak seperti itu penilaian hukumnya. Jadi terima kasih apa yang saya sampaikan. Ya pada intinya ada sesuatu penjelasan yang secara detail dari beliau. Karena ini berangkatnya dari istilah dan kandungannya dan mulazimnya apa. Ada sound system, ada sound horek, seperti itu. Agar tidak gagal paham, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.